السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumus sa'atu." Tidak terjadi hari kiamat hatta yuqbadal ilmu, sampai kemudian ilmu itu diangkat atau dicabut. Wa taksuraz zalazil, dan akan semakin banyak terjadi gempa. Wa yataqarabaz zaman, dan waktu itu terasa semakin cepat. Dari pekan, dari Jumat ke Jumat, dari bulan ke bulan, terasa cepat. Wa yakstural haraj, dan akan semakin banyak pembunuhan. Al-haraj, kata Nabi SAW, huwal qatlul qatlu. Al-qatl, al-haraj adalah pembunuhan, kata Nabi SAW. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan selainnya dari Abu Musa al-Asy'ari, beliau mengatakan, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada kami, inna baina yaday sa'ah, bahwa sebelum terjadi hari kiamat, la harajan, akan terjadi banyak pembunuhan. Qultu, kata Abu Musa al-Asy'ari, mal haraj ya Rasulullah, apa itu al-haraj? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qatl, al-haraj adalah pembunuhan. Qala ba'dul muslimin, maka sebagian sahabat pada saat itu berkata, naqtulul ana fil 'amil wahidi minal musyrikin kadza wa kadza. Sekarang ya Rasulullah, dalam satu tahun kita banyak membunuh orang-orang musyrik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa biqatlil musyrikin, bukan membunuh orang-orang musyrik, walakin yaqtulu ba'dukum ba'da, akan tetapi sebagian kalian membunuh sebagian yang lain. Hatta yaqtular rajulu jarahu wa ibna ammihi, sampai seseorang kemudian membunuh tetangganya, membunuh anak dari pamannya, membunuh sepupunya, wa dza qarabatihi, dan akan tega membunuh keluarganya. Qalu, mereka mengatakan, para sahabat mengatakan, ma'ana ukuluna dzalikal yaum, apakah pada hari itu, pada waktu itu masih ada para ulama yang menyertai kami ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la, tidak. Tunza'u aktsaru, akan tunza'u ukulu aktsariyah dzalikaz zaman, pada saat itu kebanyakan orang-orang pintar sudah dimatikan, sudah diangkat, ilmu sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. An-nafsu, jiwa di dalam Islam adalah sesuatu yang sangat berharga. Setelah agama, maka jiwa ini adalah sesuatu yang wajib untuk dijaga. Tidak boleh seseorang kemudian leluasa menghilangkan nyawa orang lain. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kehidupan, maka tidak boleh kemudian ada orang yang dengan bebasnya merenggut atau membunuh manusia. Sekarang kita banyak mendengar, sekarang dan sebelum-sebelumnya, bahwa kalau kita ingin mengatakan kita tidak menyaksikan zaman yang sangat banyak terjadi pembunuhan setiap hari, setiap waktu kita mendengarkan berita ada yang dibunuh karena ini dan karena itu. Apalagi nyawa seorang muslim mukmin itu sangat berharga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, la zawalud dunya, dunia ini hilang, ahwanu indallah, itu tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dunia dan isinya ini hilang, tidak ada artinya, sangat remeh, sangat rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Min qatli rajulin muslim, daripada membunuh atau menghilangkan nyawa seorang muslim. Sangat berharga di dalam Islam. Makanya nanti pada hari kemudian kita akan diseret, orang-orang yang membunuh ini akan dibawa paksa oleh orang-orang yang membunuh, akan dibawa paksa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang itu mengatakan, "Ya Rabb, ya Allah, wahai Tuhanku, sal hadza." Coba tanyakan orang ini, lima qatalani, kenapa dia membunuh saya? Sekarang dengan mudah orang menghilangkan nyawa dengan karena alasan kehormatan, dengan alasan ini dan alasan itu. Padahal alasan-alasan yang seperti itu tidak dibenarkan dan tidak dibolehkan di dalam Islam. Menghilangkan nyawa karena dunia, menghilangkan nyawa karena harta, menghilangkan nyawa karena perempuan, menghilangkan nyawa karena jabatan, apalagi ini ugie, menghilangkan nyawa karena siri. Ada prinsip yang tidak sejalan dengan Islam. Yaitu nas dia sekitau nareko engka sirita, nareko nabiangan itu sirita, berarti lebih baik mati. Prinsip ini tidak sejalan dalam Islam. Nabi SAW kalau dirinya direndahkan, beliau tidak membalas. Akan tetapi jika agamanya, barulah kemudian beliau akan marah karena Allah Subhanahu wa taala. Orang nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita akan ditanya. Orang-orang yang membunuh akan ditanya, kenapa kita membunuhnya? Dengan alasan apa? Dengan alasan dunia? Dengan alasan jabatan? Dengan alasan-alasan yang tidak dibenarkan di dalam Islam. Wal'iyadzubillah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, man qatala mu'minan, balasan bagi orang-orang yang membunuh. Siapa yang membunuh orang beriman, fajazauhu jahannam, balasannya adalah neraka jahannam, khalidan fiha, dia kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi,
Allah kemudian murka kepadanya, wa la'anahu, dan Allah melaknatnya, wa a'adda lahu azaban azima, dan Allah mempersiapkannya azab yang begitu besar. Siksaan yang begitu besar. Jahannam, Allah murka, Allah melaknatnya, kekal di dalam neraka. Apakah kita akan menukarnya hanya karena rasa malu? Serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia ini adalah sesuatu yang singkat, yang kemudian kita akan tinggalkan. Da'il hirsa 'ala dunya, tinggalkan ketamakan terhadap dunia. Wa fil 'aishi fala tatma', dalam menghadapi hidup, menjalani hidup, jangan terlalu rakus. Wala tajma' minal mali, jangan engkau begitu bernafsu, bersemangat di dalam mengumpulkan harta. Fala tadri liman tajma', padahal engkau tidak tahu untuk siapa harta itu engkau kumpulkan. Fa innar rizqa maqsumun wa su'uz zanni la yanfa, sungguhnya rezeki itu telah dibagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan su'uzzan, berprasangka buruk, itu sesuatu yang tidak bermanfaat. Fakirun kullu man yatma', akan merasa miskin orang yang terlalu rakus. Ghaniyun kullu man yaqna, dan akan merasa kaya orang yang mencukupkan dirinya. Orang melayangkan, menghilangkan nyawa karena dunia, sesuatu yang akan dia tinggalkan. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana dengan menghilangkan nyawa orang-orang kafir? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qatala mu'ahadan", siapa yang membunuh orang kafir yang dijamin hidupnya oleh negara, yang dijamin hidupnya oleh penguasa atau pemerintah, lam yarih raihatal jannah, dia tidak akan mencium baunya surga. Fa inna rihaha wa inna rihaha tujadu min masirati arba'ina ama, padahal bau surga itu kita bisa cium dari jarak 40 tahun perjalanan. Orang yang menghilangkan nyawa satu orang kafir yang dijamin, yang dilindungi hidupnya di dalam negara, maka balasannya adalah itu. Dia tidak akan mencium baunya surga. Dan nanti pada hari kiamat, hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'til maqtulu bil qatil yaumal qiyamah." Nanti pada hari kiamat, bahwa orang yang dibunuh ini akan menyeret orang yang membunuhnya. Wa nasiyatuhu wa ra'suhu biyadihi, sedangkan ubun-ubunnya, kepalanya di tangannya. Wa udajuhu tashkhabu daman, dan urat lehernya mengalirkan darah. Lalu kemudian dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengatakan, "Ya Rabb, wahai Rabb, lima qatalani, kenapa dia membunuh saya? Kenapa orang ini membunuh saya?" Lalu kemudian para sahabat atau orang-orang yang di sekitar Abdullah bin Abbas mengatakan atau menyebutkan tentang taubat. Artinya, bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala Maha penerima taubat? Kata Abdullah bin Abbas, beliau membacakan ayat, "Man qatala mu'minan muta'ammidan", siapa yang membunuh orang beriman dengan sengaja, fajazauhu jahannam, balasannya adalah neraka jahannam, khalidan fiha, kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Beliau bacakan itu, kemudian mengatakan, "Ma nusikhat hadhil ayatu wa ma buddilat." Kalian ingat baik-baik bahwa ayat balasan orang yang membunuh ini tidak pernah dihapus dan tidak pernah diganti hukumnya.
fa anna lahu taubah. Bagaimana mungkin orang yang membunuh ini kemudian mendapatkan taubat? Masalah khilafiyah, masalah diperbeda pendapatkan di antara ulama tentang hukum orang yang membunuh. Apakah tobatnya diterima atau tidak diterima? Sebagian sahabat berpendapat tobatnya tidak diterima. Kenapa? Orang yang dia bunuh sudah meninggal, sudah tidak ada, bagaimana dia bisa meminta maaf? Akan tetapi walaupun sebagian ulama yang lain mengatakan tobatnya diterima jika dia tobat sungguh-sungguh. Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan apabila orang yang membunuh ini idza aslamal qatilu nafsahu tau'an ilal wali, apabila orang yang membunuh ini menyerahkan dirinya, ya, bukan karena paksaan, wa nadaman wa khaufan minallah, karena rasa menyesal dan karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa taba taubatan nasuha, dan karena bertaubat dengan taubat yang sesungguhnya, maka fasaqata haqqullahi bitaubah, maka haknya Allah untuk menyiksanya itu sudah gugur disebabkan karena taubatnya. Wasaqata haqqul auliya, dan gugur juga haknya para walinya, keluarganya orang yang dibunuh ini, bil istifai atau bil afwi awis sulhi, dengan cara berdamai atau memaafkannya. Kemudian wa yu'awwidullah, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala, wa baqiya haqqul maktulin, yang tersisa haknya orang yang dibunuh. Bagaimana? Allah sudah tidak mengazabnya karena dia bertobat. Keluarganya dengan cara berdamai atau dia membayar karena dia membunuh, selesai. Tapi haknya orang yang dibunuh itu masih tersisa. Yu'awwiduhullahu yaumal qiyamah, Allah yang akan menggantinya pada hari kiamat. Tapi dari siapa? An abdihi taib, dari hambanya tadi yang bertobat. Tetap walaupun dia bertobat akan diambil kebaikannya, akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kebaikannya kepada orang yang dia bunuh. Wa yuslihu bainahu wa bainahu, lalu kemudian di hari kiamat Allah akan mendamaikan antara orang yang dibunuh dengan orang yang membunuh. Makanya hadis riwayat Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat, "Atadruna mal muflis?" Kalian tahu apa itu orang yang rugi? Mereka mengatakan, "Al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'." Setahu kami bahwa orang yang rugi itu orang yang tidak ada harta, tidak ada perhiasan, tidak ada uang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-muflisu min ummati." Orang yang bangkrut, orang yang rugi dari umatku, alladzi ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakah, yaitu orang-orang yang datang pada hari kiamat bawa salatnya, bawa puasanya, bawa zakatnya. Ya'ti qad syatama hadza, dulu dia mencaci si fulan, dia mengejeknya, dia menghinanya. Wa kadzafa hadza, dulu dia menuduhnya seperti ini. Wa safaka dama hadza, dulu dia menumpahkan darahnya. Wa daraba hadza, dulu dia memukulnya di dunia. Fa ukhidat min hasanatihi, maka diambillah kebaikan-kebaikannya, kemudian diberikan kepada orang yang pernah dia zalimi. Wa hadza min hasanatihi, diambil kebaikannya dan diberikan kepada orang ini. Hatta faniyat hasanatuhu, sampai kebaikannya habis. Orang yang berbuat zalim, orang yang membunuh, orang yang mengejek, orang yang menghina, orang yang memukul, orang yang memakan harta orang lain tanpa hak, diambil kebaikannya, habis kebaikannya. Fa ukhidat hatayahum, maka diambillah keburukan-keburukan orang yang dia zalimi karena belum bisa membayarnya. Summa turihat alaihi, lalu semua keburukan-keburukan orang ini ditimpahkan kepadanya. Summa turiha finnar, setelah berkumpul keburukan seluruhnya kepadanya, kemudian dia dilemparkan ke dalam api neraka. Hati-hati dengan kezaliman, hati-hati dengan hak yang berkaitan dengan orang lain. Kita bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
Tapi bagaimana dengan orang yang kita zalimi? Dengan orang yang kita lukai hatinya, dengan orang yang kita hilangkan nyawanya? Pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tubu taubatan nasuha, dan hendaknya kita semua bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sinilah kita akan sadar bahwa ternyata tuntunan dan satu-satunya tuntunan yang betul-betul akan menuntun kita kepada kebaikan dan menjamin kita di atas kebaikan hanyalah agama. Tidak ada yang lain. Budaya hanya akan memberikan sebagian kebaikan, tapi tidak semuanya mengajarkan kepada kebaikan. Perasaan, harga diri, siri, tidak semuanya akan mengantarkan kepada kebaikan. Akan tetapi agama adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita berpegang teguh kepada agama tersebut dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, maka kita tidak akan tersesat. Kita tidak akan jauh dari jalan yang benar. Kita akan senantiasa berjalan, dan mudah-mudahan kemudian kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berkaitan dengan orang lain, pikirkan baik-baik. Dosa dan maksiat yang pernah kita lakukan berkaitan dengan orang lain, kita bisa taubat kepada Allah. Kalau kita melakukan maksiat, kita bisa taubat kepada Allah. Kan tetapi bagaimana dengan kezaliman? Bagaimana dengan harta yang kita ambil dari banyak orang? Bagaimana dengan orang yang kita cemarkan nama baiknya? Bagaimana dengan orang yang kita hina? Bagaimana dengan orang yang kita tuduh? Bagaimana orang yang pernah kita pukul? Bagaimana orang yang sampai kita menghilangkan nyawanya? Hidup adalah sesuatu yang ringkas. Kita akan tinggalkan. Sejaya dan sukses apapun kita hidup di dunia ini, bagaimanapun sepuas-puasnya kita kemudian merasakan keberhasilan karena sudah mendapatkan apa yang kita inginkan dengan tidak memperhatikan orang lain, maka semuanya pun kita akan tinggalkan. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tetap manusia adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak ada yang lepas dari dosa dan maksiat. Maka kita berusaha mengingat dosa-dosa yang berkaitan dengan orang lain, yang berkaitan dengan orang lain. Lalu kemudian kita berusaha agar kemudian kita mendapatkan maaf dari orang tersebut, jika tidak menimbulkan mafsadah atau kerusakan yang lebih besar. Ini fikihnya, ini pemahamannya. Jika tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar, karena nanti yang kita khawatirkan adalah pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaknya kita banyak bertobat, banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak beristighfar, banyak melakukan kebaikan-kebaikan yang kita harapkan dengan kebaikan itu Allah Subhanahu wa ta'ala menghapuskan dosa-dosa kita. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah
fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah. Sembah kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan kalian melakukan kesyirikan.